Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia sehingga kita dapat berjumpa di hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar dan hanya bisa diterima dengan iman dan tidak rasional apabila diterima dengan akal. Bagaimana tidak? Satu perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan 3 alam ditembus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu dinamakan dengan alam Nas'ud atau alam manusia. Sedangkan perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, itu dinamakan dengan alam malakut atau alamnya para malaikat. Lalu dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, itu dinamakan dengan alam lahut atau alamnya ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa menembusnya. Peristiwa ini sudah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Pada malam itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril menaiki Buraq untuk bertemu dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langit pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan pada langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Dan pada langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang sangat tampan. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Pada langit keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dan pada langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan pada langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan pada langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada saat sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Yang Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu terjadilah peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat 50 waktu. Setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas pulang. Dan pada saat perjalanan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa pun berkata, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban segitu banyaknya. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Setelah itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan keringanan yang tadinya 50 waktu
menjadi 5 waktu saja. Dan inilah yang disebut dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa kemurahan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah awal mula terjadinya kewajiban sholat 5 waktu. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini adalah kita umat Nabi Muhammad SAW bisa mengukur dan melihat kebenaran bukan hanya dari kecerdasan dan akal, tapi melainkan dengan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat tentang perjalanan Isra Mi'raj. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Waduk gajah mungkur ing Wonogiri, lepat ing atur I am sorry. Ada gajah menabrak batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.